Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala ta'ala aidan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pada zuhur ini kajian kita berangkat dari satu kaidah dalam agama kita, ma sakata anhuddin fahuwa mim babil ibahah. Segala sesuatu yang didiamkan oleh agama itu kategorinya adalah boleh. Jadi segala hal yang tidak diatur oleh agama kita itu mubah, itu boleh. Segala yang tidak diatur, artinya tidak ada satupun dalil yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa itu terlarang, maka dengan sendirinya hal itu boleh. Ada kalanya sesuatu itu tidak dilarang karena memang dia belum ada pada masa Nabi. Tentu mustahil Nabi akan memberikan pelarangan terhadap sesuatu yang pada masa beliau belum ada. Bagaimana beliau mau melarang? Mustahil itu dilarang. Nah, belum ada di masa beliau. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, walaupun sudah ada pada masa beliau, tapi beliau tidak mengaturnya. Maka dengan tidak diatur itu termasuk kategorinya mubah. Misalnya kita sholat nih, sholat itu ibadah mahdhah, bahkan dia kategori ibadah paling penting dalam Islam, ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihin nasu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali dihisab dari manusia di akhirat adalah sholat. Sungguh pun sholat adalah ibadah mahdhah, ibadah ritual murni, ibadah paling pokok dalam Islam, tapi ternyata banyak dalam aspek sholat ini yang tidak diatur oleh Nabi. Nah, kalau tidak diatur itu mubah itu. Contoh yang tidak diatur Nabi misalnya apa? Misalnya soal pakaian. Soal pakaian. Ada yang sholat pakai gamis, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana panjang. Nah, itu tidak diatur oleh Nabi. Tidak boleh pula kita katakan pakai gamis sunnah, kalau pakai celana panjang tidak sunnah. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena gamis itu memang pakaian yang ada pada masa itu, yang bukan hanya Nabi yang memakai gamis. Abu Jahal dan Abu Lahab yang kafir juga memakai gamis. Ya, jadi gitu juga serban itu. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai serban, sama saja. Jadi tidak boleh kita katakan itu sunnah, di luar itu tidak sunnah, tidak begitu. Nah, itu soal pakaian. Jadi boleh baju batik, boleh baju lengan pendek, boleh. Yang penting itu sopan, layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menutup aurat. Nah, itu saja yang perlu dijaga. Soal model, soal bentuk, soal warna, terserah saja. Ya, itu tidak boleh kita pakaikan terhadapnya kata bid'ah. Oh, ini bid'ah ini. Tidak. Begitu juga misalnya tidak ada pada masa Nabi itu odol dan sikat gigi. Maka Nabi tidak ada membicarakan hal itu. Yang ada dibicarakan adalah apa yang ada pada masa itu. Apa yang ada pada masa itu? Akar siwak. Maka siwak saya disebut Nabi. Tidak ada Nabi menyebut yang lain. Nah, dengan disebutnya siwak, tidak disebut odol, tidak boleh kita berkata siwak lebih utama daripada memakai odol, karena Nabi pakai siwak. Bukan cuma Nabi doang yang pakai siwak, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai siwak. Ya, jadi ada pula orang berkata kalau pakai siwak itu sunnah, pakai odol tidak sunnah. Jadi berarti apa? Abu Lahab, Abu Jahal menggunakan sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, itu begitu jadinya. Nah, itu yang harus hati-hati kita. Ya. Nah, berikutnya lagi jadi anu pula itu jadi semacam
Perdebatan pula di kalangan umat kita, boleh tidak memajang foto? Kalau di Muhammadiyah dipajang foto Bapak Kiai Ahmad Dahlan. Kalau di NU tentu foto Kiai Hashim Asy'ari. Kalau di kantor-kantor pemerintah tentu foto presiden dan wakil presiden. Nah, boleh tidak itu memajang foto itu? Nah, ternyata Nabi tidak pernah berbicara soal foto. Tidak ada. Kenapa Nabi tidak bicara soal foto? Karena foto itu belum ada masa Nabi. Kamera to still belum ada. Bagaimana Nabi mau membicarakan sesuatu yang pada era beliau belum ada? Jadi tidak boleh kita bermudah-mudah berkata, oh ini bid'ah, oh ini menyerupai orang kafir, oh ini begana begini. Tidak semudah itu memvonis orang mengamalkan amalan orang kafir. Ya, foto itu sesuatu yang mutlak ada zaman sekarang. Tidak ada foto, tidak bisa anak kita, cucu kita terima rapor, karena pada rapor itu harus ada foto. Tidak bisa kita punya KTP, tidak bisa punya SIM, karena harus ada foto. Ya, jadi apa yang tidak dibicarakan Nabi itu hukumnya mubah. Tidak boleh kita berkata itu bid'ah. Termasuk perayaan-perayaan. Masa Nabi tidak ada perayaan. Maulid Nabi, Isra wa Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru Hijriyah, ulang tahun, tidak ada. Ulang tahun kemerdekaan tidak ada. Apakah tidak ada itu lantas sekarang ada dianggap itu tasyabuh bil kufar, meniru orang-orang kafir? Tidak. Ya, jadi peringatan itu ibadah bukan, akidah bukan. Tidak ada pelarangan terhadap peringatan-peringatan. Tidak boleh kita katakan bid'ah hanya karena Nabi tidak mengamalkan. Kalau begitu bid'ah juga dong yang namanya musabaqah tilawatil Quran. Orang Makkah saja paling sering jadi tuan rumah musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional. Apakah di Makkah orang berbuat bid'ah? Mustahil. Nah, ulama paling keras dan tegas di muka bumi, ulama Saudi. Mustahil mereka membiarkan bid'ah dilakukan di tanah suci. Tapi tanah suci jadi tuan rumah MTQ internasional paling sering. Ya, jadi namanya lomba-lomba, musabaqah, perayaan-perayaan, nah itu tidak boleh kita pakaikan terhadapnya kata bid'ah, karena dia bukan ibadah. Tapi kalau misalnya dalam rangka peringatan kita lakukan ibadah, baru haram. Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, marilah kita puasa 1 hari, ya, itu bid'ah puasa 1 hari. Ya, atau marilah kita tunaikan sholat sunat 2 rakaat dalam rangka Nabi Isra wa Mi'raj 27 Rajab. Nah, itu baru bid'ah itu. Begitu. Jadi harus hati-hati kita terhadap penggunaan kata bid'ah. Tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan, karena tantangannya neraka. Dan neraka itu Allah yang punya, bukan kita yang punya, sehingga kita tidak berhak memasukkan orang ke neraka. Kecuali bila musabaqah atau lomba itu jelas-jelas berbenturan dengan aturan agama. Contoh menzalimi, nah, olahraga tapi menzalimi lawan kita. Nah, itu menzalimi itu jelas-jelas Al-Quran melarangnya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh itu. Menzalimi tidak boleh, membiarkan diri dizalimi tidak boleh. Nah, sementara ada olahraga tertentu menzalimi. Ada namanya MMA, ada namanya UFC, ada namanya Smackdown, ada namanya olahraga tinju. Nah, itu menzalimi lawan kita, tidak boleh itu. Karena zalim itu dilarang oleh agama. Gitu. La darar wa la dirar. Jelas-jelas hadisnya itu. Jadi oleh karenanya sepanjang tidak ada berbenturan dengan salah satu dalil agama, selama itu apa-apa yang didiamkan oleh Nabi itu berada dalam bab mubah. Boleh-boleh saja. Nah, gitu. Tapi kalau sudah ada dalil yang berbenturan dengannya, otomatis dia jadi terlarang. Nah, terlarang itu bisa nanti makruh, bisa nanti haram, bergantung kepada kualitas mudarat yang ditimbulkannya. Nah, termasuklah tidak boleh ditiru oleh anak-anak kita apa yang disebut dengan olahraga voli pantai, karena mempertontonkan aurat. Haram menurut An-Nur ayat 30 dan 31, Al-Ahzab ayat 59. Ya, jadi itu jelas berbenturan dengan dalil, namanya haram itu olahraga voli pantai. Haramnya apa? Jadi pemain, jadi pelatih, jadi ofisial, jadi penonton, haram. Orang mempertontonkan aurat kok malah ditonton gitu. Selera rendahan namanya itu. Tidak berakhlak seleranya itu.
Nah, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih karena waktu sudah masuk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.